Nah, sekarang sekilas tentang CPR. Oke. Tadi sudah saya katakan CPR adalah Chart Potential Run. Prinsip trading saya 4C. Ya, tadi saya sudah ceritakan semua ya. Saat newbie saya melalui 4 era. Ikut grup trading dan sebagainya. Pertama kali membentuk grup, saya bersama Cuan, trader 4C, CPR. Nah, sekarang CPR ada 2, CPR free sama CPR premium. Dulu premium saya ada bulanan. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, setahun. Tapi sekarang karena saya kondisinya sibuk, ya, apalagi saya punya porto, punya member dan sebagainya, dosen, enggak. Nah, saya nggak mungkin saya bulanan. Nggak mungkin saya ngecek 3 bulanan atau 6 bulan. Repot. Ya. Kadang-kadang yang bulanan sudah lewat nih masanya. Lupa. Udah. Makanya sekarang saya hapus yang bulanan. Sekarang sekali bayar untuk selamanya. Itu. Memang mahal. Memang mahal, saya akui. Tapi semua ya lillahi ta'ala lah. Anda berminat, Anda suka dengan hasilnya, silakan bergabung. Oke. Nah, sekarang pola trading CPR, biar tahu nih ya. Screening hampir semua saham. Tadi sudah saya sebutkan kan. Saya screening semua saham, LQ45, non-LQ45, second line, saham gorengan. Kenapa? Karena kan kebutuhan member kan beda-beda. Ya enggak? Suka LQ45, suka yang non-LQ45, suka yang syariah, suka yang tidak syariah, dan sebagainya kan. Kemudian selalu memantau update dan tren harga komoditi. Saya selalu memantau malam-malam itu, iseng aja. Pagi-pagi juga memantau. Ya. Apalagi kalau marketing nih, marketing saya nih, pagi-pagi udah mulai rajin kan. Udah, karena saya diingatkan, Mbah, oilnya naik, Mbah, nikelnya naik. Udah, kalau naiknya tajam langsung saya buat pick ratios-nya atau saya buat TPT terdekatnya. Itu. Kemudian selalu memantau update bursa global. Itu semua orang pasti memantau. Nah, sekali lagi, CPR ini adalah murni menggunakan TA. Murni menggunakan TA. Itu. TA apa aja? Ada 5. Kemudian bagaimana time frame-nya? Nah, bisa 5 menit. Bisa 5 menit, 1 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, dan seterusnya. Itu. Yang mau bergabung nanti silakan Japri nanti aja setelah workshop setelah webinar ini ya. Ya, lanjut. Nah, sekarang cara kerja CPR tadi sudah saya sebutkan. Saya murni full live trading. Ya. Kemudian jika ada saham yang bergerak, langsung saya contoh bumi bergerak nih, langsung saya cek TA-nya versi CPR dengan 5 indikator andalan CPR. Kalau signalnya oke, langsung saya lihat TP-nya. Maaf nih ya, saya anggap kalau saya nggak kelewatan, mata saya nggak kelewatan, tidak terlewati. Saya tahu formasinya baik sekilas, TA-nya oke, kecil bagi saya untuk menentukan TP-nya. Jujur aja, saya bukan sombong ya, kecil untuk menentukan TP-nya. Ya, bagi saya kecil, asal jangan terlewati, itu aja kuncinya. Jangan sampai mata saya terlewati atau melewati pergerakan tersebut untuk saham yang bersangkutan. Itu. Kalau terlewati, udah. Biasanya saya pakai kata-kata, maaf ya terlambat, gitu. Ya maklum kan, mata saya kan hanya 2. Memantau running trade kan banyak sekali itu. Ya. Nah, kemudian setelah mengetahui target price, udah. Biasanya saya buru-buru ketik ke CPR premium atau ke free. Saya ketik Bumi TPT 100 min 105. Artinya apa? Misalnya Bapak down-nya di 92, belinya di 92 misalnya. Kan saya kan ini anggapnya nggak terlewati ya. Nggak terlewati, mata saya nggak terlewati ya. Dia masih bergerak di 92 misalnya. Masih bergerak di 92. Udah, langsung saya posting tuh. Bumi TPT 100 min 105. Artinya apa? Artinya Bumi target price terdekatnya 100 sampai 105. Nah, pertanyaannya, buy-nya di harga berapa? Ya, buy-nya waktu saya posting. Misalnya saya posting jam 10 misalnya. Nah, saya posting jam 10 di harga 92. Ya silakan. Mau antri di 91 atau beli di 92 atau mau HK langsung, silakan. Ya. Nah, kalau sudah down, sudah beli, wajib memantau formasi bid offer-nya. Benar nggak? Masa udah beli nggak memantau? Salah. Kalau sudah beli, nggak, pantau tuh formasi bid offer-nya. Nah, nanti kalau formasi baik, dia akan naik pelan-pelan. 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu. Nah, kalau dia baik, naik. Baik, naik. Baik, naik. Kalau udah tercapai di 100, silakan bebas jual di mana. Kalau masih bagus, 101, 102, 105, jebol juga, alhamdulillah. Kalau Anda melihat formasinya masih baik, silakan japri saya, Mbak, itu Bumi TPT-nya udah jebol.
Ada BK-BK lagi, ada BK-BK-nya nggak? Silakan japri. Itu, silakan japri. Itu. Nah, contoh lagi misalnya ERA bergerak nih, ya, langsung saya buru-buru saya ketik TPK 500 min 510. Artinya apa? ERA target price kuncinya 500 sampai 510. TPK itu artinya apa? Resistennya. Beda dengan TPT ya, TPT itu tetap dekat. Anda bisa jual di 98, 97 terserah. Tapi kalau TPK itu resisten kuatnya di 500 sampai 510. Terkuatnya. Nah, biasanya dia menyentuh di situ antara 500 sampai 510. Kenapa saya selalu ngasih range 5 sampai 510? Kalau saya mengatakan TPK resistennya 500, wah jago itu. Saya nggak berani. Saya selalu ngasih range. TPK 500 sampai 510. Selalu ngasih range-nya. Tidak mungkin saya langsung paten di angka 500, nggak mungkin. Saya selalu ngasih ring antara 500 sampai 510. Itu saya anggap resisten kuatnya. Kalau jebol, ingat ya, udah down, udah beli, ingat ya, pantau formasi bid offernya. Kalau jebol di 510, bertahan keras di 510, bakal ke. Nah, itu namanya apa? BK-BK. Jadi artinya BK-BK apa? Bertahan keras, bakal ke. Nah, itu. Jalan ya. TPK 500, 510, misalnya Anda beli di 490 nih, naik nih. Ingat, jangan lupa memantau formasi bid offernya ya. Naik nih 490, 492, 494. Kan biasanya kalau udah 400-an naiknya 2 poin kan. 496, 98. Ternyata 500 jebol. Ternyata 510 jebol. Tapi ingat, saat di 500 sampai 510, kadang-kadang dibuat apa ya? Dibuat goyangan gitu kan. Ya, bawa ke bawah 498, bawa ke bawah 496. Dilihat aja brokernya yang main siapa. Kalau dia masih hold, belum jual, tahan terus. Kan kita mengacunya ke broker. Jadi broker awalnya dia masih nahan, belum jual, tahan aja. Itu hanya apa ya? Ibaratnya goreng mentalnya retail itu. Ternyata digoreng ke 498 turun lagi, tarik lagi 510. Udah. Kalau dia jebol 510, bertahan keras di 510, bakal ke, itu namanya BK-BK. Berapa? Ke 530 sampai 50. Ternyata dia naik 520, 515, 520, 525, 530, jebol juga. Sampai 550 jebol juga. Kalau 550 bertahan keras di 550, bakal ke berapa? 570 sampai 600. Nah, kalau jebol juga, udah di atas 10% sampai 15% biasanya arah. Acuannya gitu aja. Kalau udah kena 10%, hati-hati nih. Hati-hati arah maksudnya. Kalau 15% nah udah siap-siap nih. Yang penting biasanya di atas 15% apa? YP masuk nih biasanya. YP masuk nih. Nah itu. Mulai di apa ibaratnya gini loh. Ibaratnya itu awalnya awalnya jagoannya nih, atau sorry. Awalnya apa ya? Anggap aja saya nih. Awalnya masuk dulu, mancing orang dulu. Tapi saya termasuk broker yang baik. Ya, broker yang selalu mengakum saham-saham yang bagus. Saya masuk, udah. Nah, barulah ada pemantiknya atau pemicunya. Yang kedua, broker yang kedua. Nah, dia naik nih, udah sampai 10%. Baru nih, yang biasanya eksekusi untuk arah siapa? Ya YP itu. YP itu biasanya yang penggerak untuk mempercepat lah menuju arah eksekusinya. Tapi ingat, nah, jangan sampai terlena ya, itu. Jadi YP itu ibaratnya apa ya? Penerus eksekusi untuk menuju arah. Itu biasanya YP gitu. Tapi ingat, tetap harus hati-hati. Nah, itu biasanya kalau udah di atas 10 sampai 15% tuh. Ingat-ingat tuh. Ya. Oke, kadang-kadang saya mengatakan apa? Pas ya BK-BK-nya, pas ya BK-BK-nya, atau gini, BK-BK sekarepmu. Kalau jebol, jangan maruk ya. Kan pesan-pesan saya. Kayak kemarin apa tuh? Kayak kemarin jebol semua tuh sampai arah tuh. Dibanting langsung. Kembali ke bawah lagi. Nah itu, padahal saya udah mengatakan pas ya BK-BK-nya, BK-BK terakhir tuh. Mau arah nih. Langsung saya pesan, jangan maruk. Itu. Oke, lanjut. Nah, jam trading berlangsung, CPR juga melayani curhat saham. Jam trading berlangsung, artinya apa? Dari jam 9 sampai setengah 12, dari setengah 1 sampai setengah 2 sampai jam 3, saya langsung melayani member Japri. Ya.
Nah, pertanyaannya apa yang selalu ditanya? Yaitu, Mbah, TPT Budi berapa ya? Mbah, Jessica di hold atau di sell? Mbah, BKBK era berapa ya? Mbah, BKBK BABP jebol, ada BKBK baru lagi nggak? Mbah, SMDA era berapa ya? Nah, SMDA itu artinya apa? Misalnya era koreksi nih. Ya, kemarin era itu saya bilang gitu. SMDA-nya 550 sampai 570 ya. Nah, artinya apa? Selama masih D itu di atas 550 min 570 aman. Itu SMDA. Jadi, saya ulang ya, SMDA itu artinya selama masih di atas berapa? Nah, contoh gini, SMDA era SMDA 550 min 570. Artinya apa? Selama masih di atas 550 sampai 5570 itu aman. Nah, kalau terendahnya 50 jebol, hati-hati. Itu namanya SMDA. Selama masih di atas sekian, aman. Itu SMDA. Ibaratnya apa namanya? Supportnya. Ibaratnya supportnya. Oke. Ya, curhat. Malam hari saya melayani curhat saham. Curhat saham nggak usah disebutin portonya, nggak usah sampaikan portonya. Sebutkan aja nama sahamnya apa. Tapi jangan banyak-banyak ya. Jangan yang merah-merah zaman dulu ya. Apalagi yang sudah tidur ya. Itu. Kalau yang sudah tidur kadang-kadang ya sabar aja lah kalau bandarnya masuk. Apalagi NV. NV itu kan sekarang harganya 50. Nah, coba aja NV itu di RTI. Kepemilikan masyarakatnya berapa? Kepemilikan masyarakatnya udah 9%. Nah, bayangin aja, saham yang dimana kepemilikan masyarakatnya 9%, itu namanya apa? Sudah dikuasai sama copet. Copetnya apa? Pada nyangkut. Gitu. Nah, jadi ini saya kasih kata kuncinya ya bagi yang punya saham 50 ya. Kata kuncinya adalah lihat di RTI. Lihat dari kepemilikan sahamnya. Kalau udah di atas 70, 80, ada harapannya tipis. Kalau sudah masuk ke saham yang bencok ya, udah jangan diharapin. Kalau yang kemarin masuk kasusnya Jiwasraya, kayaknya nggak usah diharapin lagi. Itu. Mau jujur nih ya, saya ini punya saham NV. Saya punya saham NV di harga 50 NV. Mau tahu nominalnya? Nominalnya itu 260 juta. Udah berapa tahun tuh saya punya NV itu. Ya udah, anggap aja tabungan, nggak tahu lah tabungan sampai kapan tuh. Saya terjebak itu. Ya, itu kalau bisa naik, misalnya naik ke 51 saya jual tuh. Tapi 50-nya nggak pernah naik, nggak pindah ke bidnya. Saya punya saham NV. Itu hampir 260 juta itu. Itu saham NV itu. Nah itu, jadi curhat saham silahkan. Tapi malam hari nggak usah sampaikan fotonya, tapi nama sahamnya aja ya. Tapi ingat, curhat saham tuh jangan yang gorengan ya. Jangan yang 50. Ya jangan ya. Awalnya udah 50. Ini udah lama itu jangan. Karena saya juga ikut sedih. Kenapa? Ingat saya punya juga NV. Oke, lanjut. Malam hari, nah ini. Saya selalu memberi setiap malam hari atau sebelum jam trading, saya memberi Vic Lejos. Gambar-gambar Vic Lejos. Itu. Setiap malam hari setelah jam 7. Kenapa setelah jam 7? Ya, jam 6 belum bisa. Kalau jam 6 bisa, udah jam 6 tuh. Misalnya jam 5 udah bisa, udah jam 5 tuh. Kenapa jam 5 nggak bisa? Kenapa jam 6 nggak bisa? Setelah jam 7. Kenapa? Saya punya aplikasi, satu aplikasi yang dimana dia update-nya setelah jam 7. Gitu. Nah, pertanyaannya nih, aplikasinya apa? Rahasia. Nanti kalau tahu jadi nggak butuh saya nih, enggak. Nah, jadi saya punya aplikasi itu bisa dipakai setelah jam 7. Nah, setelah jam 7 itu baru bisa dipakai. Nah, disitulah saya akan tahu tuh, wah, ini saham yang bagus, breakout dan sebagainya lah. Itu. Jadi sekarang untuk mengetahui breakout udah nggak repot-repot lagi saya pakai narik garis. Ya, cukup dengan aplikasi itu. Breakout lah dan sebagainya lah. Nah, dari aplikasi itu. Nah, disitulah muncul nanti. Tapi ya itu kelemahannya saya harus menginput satu persatu. Nggak apa-apa. Yang penting mata saya melihatnya dengan jelas, yakin bahwa itu memang akurat, bagus. Nah, jadi sekali lagi, setiap malam hari setelah jam 7 saya membuat Vic Lejos, menunggu aplikasinya dulu yang update tadi itu.
Nah, sebelum jam trading itu juga saya kasih weekly josh. Biasanya misalnya komoditi malam ini naik, entah itu nikel atau gold atau apa, atau ada tiba-tiba berita yang muncul, atau mungkin saya lupa malamnya, atau mungkin malam hari saya tiduran, saya kemarin ingat nih, ingat ada saham yang sideways, baru saya paginya saya buat weekly josh-nya. Nah itu, oke. Itu ada yang punya NV, senasib kita. Oke, lanjut. Jadi saya ini tiap pagi sebelum jam trading itu juga membuat weekly josh. Nah, berdasarkan apa? Informasi dari harga komoditi yang terbaru malam tadi. Atau mungkin malam hari saya ingat, kan namanya buat weekly josh kan nggak mungkin sampai pagi kan. Ya paling jam 10, jam 11 saya udah capek, udah ngantuk itu. Ya, itu. Nah, pertanyaannya pasti ada yang tanya tuh, "Mbah, itu weekly josh-nya kok banyak sih? Bisa 5, bisa 10, bisa 15, bisa 20." Ya enggak? Nah, caranya gampang. Anda sukanya apa? Sukanya LQ45, non LQ45, atau gorengan, atau semi gorengan. Itu yang pertama. Kan Anda kan tidak semuanya beli saham itu kan. Dan juga Anda punya pengalaman kan. Wah, saya kapok nih sama saham ini. HP-nya lama. Ya, setiap saya beli selalu koreksi. Kan punya pengalaman masing-masing. Ya enggak? Nah, jadi ada suatu pengalaman yang membuat kita kapok. Tuh. Nah, jadi saya ulang ya. Weekly josh saya tampilkan semua karena kan tiap-tiap orang kan punya punya kenangan, punya kebutuhan, punya keinginan. Ya enggak? Saya suka saham LQ45, saya suka saham yang syariah, saya suka yang non syariah. Ya silakan. Ya enggak? Nah, bahkan saya suka yang gorengan. Nah, itu. Macam-macam kan orang kan kebutuhan, keinginan masa lalunya kan, momennya kan. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi weekly josh selalu saya share sebelum jam trading. Ya. Nah, pada saat jam trading ada nggak saya kirim? Ada juga. Ya. Kadang-kadang gini, ada saham yang dimana saya lihat di TA-nya CPR kok bagus, kok bottom nih, kok sideways nih. Langsung saya buru-buru saya lukis tuh. Itu ngelukis weekly josh itu agak lama tuh. Bisa 3 menitan lah. Saya harus buka dulu, harus screenshot code, harus motong kiri kanan, baru melukis satu persatu, garis biru, garis hitam dan sebagainya, baru motong, baru saya kirim ke premium. Nah itu. Nah, jadi bisa malam hari sebelum jam trading atau pada saat jam trading saya memberi weekly josh. Saya kemarin lah season 2 kan saya kasih apa tuh? Hari Jumat. Kan ada weekly josh-nya. Itu pas kebetulan saya lagi mood itu. Oke, kalau nggak lagi mood ya saya kasih TPT-nya. Karena buat weekly josh agak lama, ya, manual kan.